Selamat jumpa lagi dengan saya Rino Duk in Altum dalam channel KIKAT Katekese Iman Katolik. Pertama-tama terimalah salam manis dari kota Ambon Manise untuk Anda sekalian. Para sahabat sekalian, kadang di paroki kita menemukan aturan yang berbeda-beda dari romo yang satu dengan romo yang lain, khususnya tentang apa yang biasa kita sebut sebagai stipendium, juga iurastole. Ada kritikan lain juga terhadap para imam, karena seakan-akan atau bahkan kepada para uskup memperjualbelikan sakramen, atau dalam bahasa hukum disebut sebagai simony. Kadang juga ada umat yang kesulitan, misalnya mereka mempunyai 2 atau 3 anak. Lalu pada waktu komuni pertama, mereka tiap anak harus membayar 250.000 rupiah. Maka bila 3 anak itu berarti harus 750. Tapi terkadang juga ketika untuk membayar administrasi seperti ini, umat mengeluh. Tapi ketika setelah perayaan, misalnya komuni pertama di gereja, atau apalagi pernikahan, kadang mereka membuat pesta yang puluhan juta biayanya. Padahal untuk memberikan 100-200 kadang juga mengeluh. Oke, pada hari ini saya tidak mau mempersalahkan para imam atau uskup atau umat, tapi yang mau saya katakan adalah menjelaskan tentang apa yang dianjurkan oleh hukum gereja tentang semua yang tadi saya sebutkan itu. Oke, pertama-tama kita membaca dari, tentunya kita punya aturan main jelas dalam gereja Katolik tentang stips atau iurastole atau persembahan itu. Kanon 848 saya baca. Pelayan sakramen tidak boleh menuntut apa-apa bagi pelayanannya selain persembahan, oblaciones, yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, tetapi selalu harus dijaga agar orang yang miskin jangan sampai tidak mendapat bantuan sakramen-sakramen karena kemiskinannya. Oke, jadi ada beberapa hal penting yang ditekankan di sana. Para pelayan tidak boleh menuntut adanya imbalan terhadap karya pelayanannya selain hanya persembahan. Tapi juga dalam prakteknya harus tetap berpatokan pada apa yang menjadi ketentuan setiap keuskupan. Tentunya berbeda-beda dari satu keuskupan dengan keuskupan yang lain. Tapi yang harus diperhatikan adalah jangan sampai karena biaya itu lalu orang miskin tidak mendapatkan pelayanan sakramen dan sakramentaling. Oke, tentang ini ada beberapa nama yang saya hendak sebutkan dan jelaskan supaya bisa dipahami oleh saudara-saudari yang terkasih, terutama dari sisi atau aspek hukum gereja. Jadi nama-nama yang dipakai untuk mengungkapkan sumbangan umat kepada gereja
terutama juga tentunya kepada para romo yang melayani. Ada beberapa istilah yang pantas untuk dijelaskan. Pertama, persembahan. Jadi kata persembahan. Persembahan maknanya memang sangat luas, karena dia bisa juga menyangkut stips atau stipendium dan juga eurostole juga termasuk dalam persembahan sebenarnya. Walaupun menggunakan istilah lain karena dia menjelaskan tentang sesuatu yang lain dari bahan persembahan. Persembahan dapat hadir dalam rangka pelayanan sakramen atau berbagai macam pemberian ucapan terima kasih kepada pelayan sakramen atau pelayan liturgi. Jadi persembahan ini diberikan sebagai ucapan terima kasih umat kepada para pelayan yang memberikan pelayanan sakramen dan liturgi ataupun sakramentali kepada mereka. Jadi itu istilah pertama persembahan. Istilah kedua, stips. Stips yakni persembahan yang diberikan kepada imam. Diberikan kepada imam untuk merayakan misa atau sakramen lainnya bagi wujud atau intensi khusus yang diminta. Mengenai hal ini, tentunya ada nomor kanun khusus yang membahas tentang misalnya satu tips didoakan dalam berapa kali misa misalnya. Tapi cukup di materi kali ini, tahu saja bahwa tips adalah persembahan yang diberikan kepada imam untuk merayakan misa atau sakramen lainnya, untuk mendoakan wujud atau intensi khusus dari mereka yang meminta. Istilah yang ketiga adalah eurostole. Eurostole adalah segala pembayaran yang wajib diberikan. Pembayaran yang wajib diberikan kepada klerus, imam, atau paroki, sesuai dengan apa yang ditentukan atas pelaksanaan kuasa eksekutif atau uskup diosis dalam keuskupan masing-masing. Di tingkat ini atau dalam konteks inilah maka harus dimengerti bahwa sakramen-sakramen yang kita terima, misalnya baptis, komuni pertama, krisma, dan lain sebagainya, perkawinan, dan lain sebagainya itu, keuskupan masing-masing menentukan jumlahnya. Jumlah, misalnya di keuskupan Amboina atau keuskupan Merauke, untuk krisma satu orang anak 100.000 rupiah. Atau di keuskupan Amboina juga ditentukan misalnya untuk baptis 50.000. Untuk komuni pertama 100.000. Untuk perkawinan 150. 150 dan yang angka yang saya katakan tadi adalah biaya administrasi yang Anda berikan kepada para pelayan atau imam yang melaksanakan. Tentunya ini beda lagi dengan nanti ada ucapan terima kasih. Terima kasih kepada para imam yang melayani itu. Jadi hal yang paling penting adalah supaya dalam konteks ini diketahui adalah pertama, dari nomor kanun tadi dikatakan bahwa para pelayan dilarang atau hendaknya menghindari bahwa tuntutan yang lebih pembayaran atas sakramen-sakramen yang diberikan. Jadi di tingkat ini para pelayan datang melayani. Soal nanti umat memberikan berapa itu adalah haknya umat atau kewajibannya umat untuk memberikan. Kedua, hal kedua yang harus diperhatikan adalah sakramen-sakramen tidak diperjualbelikan atau sakramentale tidak diperjualbelikan. Tapi adalah kewajiban umat untuk berterima kasih kepada para imam
yang melayani mereka, entahkah dalam sakramen maupun sakramentali. Ketiga, tentunya hendaknya dipatuhi ketentuan-ketentuan umum tentang tarif tadi dari keuskupan. Jadi para imam hendaknya tidak membuat aturan sendiri di paroki masing-masing. Walaupun memang ada kekecualian. Misalnya di keuskupan 100.000 untuk misalnya perkawinan. Tapi di paroki tertentu 150.000 karena memang ada kebutuhan lain di paroki tersebut. Dan yang paling penting adalah dalam pelayanan sakramen hendaknya tidak menjadi halangan bagi orang-orang miskin yang tidak berduit untuk mendapatkan pelayanan. Di titik ini memang biasanya ada praktek para romo, ada beberapa romo yang biasa dikritik oleh umat karena untuk umat yang kaya, cepat sekali mereka pergi melayani. Tapi untuk umat yang miskin ya mungkin masih hitung-hitung lagi. Yang ini yang harus dihindari, bahwa orang miskin mendapatkan atau memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan sakramen. Jadi tidak tergantung pada duitnya, tetapi adalah kewajiban para imam untuk memberikan pelayanan sakramen ataupun sakramentali kepada umat yang miskin yang tidak mampu membayar sesuai dengan tarif yang diberikan. Jadi saya harap pasti ada banyak pertanyaan tentang ini, tapi dengan penjelasan singkat ini semoga memberikan pencerahan lagi kepada Anda sekalian untuk memahami apa yang dipraktekkan di dalam gereja. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa dalam katekese berikutnya.